Oke anak-anak, selanjutnya kalian buka lagi buku LKS-nya halaman 57. Nah, di situ ada mata pelajaran PPKN, materinya itu adalah pengamalan Pancasila sila kedua. Ya, di sini bunyi sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini Ibu Guru ada beberapa contoh nih. Pengalaman Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi di sini ada 3 lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Nah, perhatikan. Pada lingkungan keluarga itu yang pertama mencintai, menghormati, dan menaati nasihat dari orang tua. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mencintai. Kita harus menghormati, kita harus menghargai dan harus mentaati aturan atau nasihat dari kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. Ya. Jadi di sini kita harus tahu, ya. Kemudian kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai dari keluarga kita, ya, jangan sampai membuat mereka kecewa, ya, dengan tingkah laku kita. Misalnya kita tidak mau menuruti perkataan mereka, tidak mau dengar nasihatnya, ya. Kemudian kita sering melakukan kesalahan, ya. Nah, kemudian selain itu menjaga nama baik keluarga di anggota masyarakat. Nah, yang perlu kalian lakukan itu adalah misalnya tidak berbuat yang tidak baik, kemudian tidak melakukan kesalahan yang misalnya itu bisa membuat nama baik keluarga kalian itu buruk di dalam atau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kalian, ya. Nah, kemudian di lingkungan sekolah apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kesopanan dalam pergaulan antar teman. Nah, di sini kita harus menjaga, ya, menjaga kesopanan kita, menjaga sikap kita, tingkah laku, misalnya dalam hal kita berbicara, ya, atau misalnya kita menegur teman itu harus menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, ya. Misalnya dalam pergaulan kita dengan teman di sekolah. Kemudian melaksanakan program sekolah yang berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Misalnya di situ kalian ikut program sekolah yang misalnya kegiatan ketua OSIS, atau misalnya ada kegiatan yang membantu orang lain atau membantu keluarga-keluarga atau masyarakat yang mengalami misalnya bencana alam, ya, kebanjiran dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya menegur teman yang mencontek saat ulangan atau saat mengerjakan pekerjaan atau PR dan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian kalian juga bisa menegur mereka yang tidak melaksanakan tugas piket, tentunya dengan bahasa dan kata-kata yang sopan. Dan melaporkan teman yang bolos atau menyalahgunakan uang sekolah yang seharusnya tadi digunakan untuk membayar sekolah tetapi digunakan untuk hal yang lain. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat yang pertama kalian bisa membantu korban bencana alam, misalnya banjir ataupun tanah longsor. Kemudian kalian bisa memberi sedekah kepada fakir miskin atau orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan kita, baik itu bisa berupa uang atau bisa berupa barang. Kemudian yang terakhir, tidak menyakiti dan menfitnah orang lain. Nah, tidak menyakiti itu maksudnya kita tidak menyakiti secara fisik atau secara batin dengan kata-kata kita atau dengan tangan kita sendiri. Kemudian tidak memfitnah orang lain atau tidak menyebarkan gosip yang tidak benar tentang orang lain. Ya, jadi ini adalah beberapa pengamalan Pancasila pada sila kedua yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi di sini kita bisa terapkan dalam 3 lingkungan sekaligus. Yang pertama dalam lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, kalian tinggal praktekkan sendiri ya. Kalian mau mempraktekannya itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau lingkungan masyarakat. Bebas saja ya, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada buku temanya, itu kalian buka halaman 76. Di sini ya, sikap apa lagi ya yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, seorang yang bekerja itu harus memiliki sikap melayani, sikap disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Jadi di sini tidak ada sikap paksaan atau tidak ada sikap yang memaksa kita untuk melayani, untuk disiplin, untuk rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Nah, jadi di sini kalau kita sudah memilih bekerja di situ atau memilih pekerjaan tersebut, maka kita dituntut untuk memiliki sikap melayani sesama dengan hati, dengan ketulusan, kemudian disiplin waktu ya. Misalnya kita datang ke tempat kerja kita itu tepat waktu. Nah, kemudian juga yang paling utama atau yang paling penting, kita harus selalu rendah hati. Tidak boleh tinggi hati atau misalnya iri hati kepada teman sekerja kita, ya. Nah, di sini kita juga harus melayani atau bekerja dengan sepenuh hati. Ya, hati yang ikhlas, hati yang tulus membantu orang lain atau melakukan pekerjaan kita itu. Nah, di sini kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter. Nah, di mana di sini seorang dokter dia bekerja itu menggunakan hati, ya. Dia melayani, kemudian dia juga disiplin, dia juga rendah hati, ya. Di sini seorang dokter itu dia bekerja untuk masyarakat. Di mana di sini dia melayani masyarakat, ya. Dia memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian dia juga membantu masyarakat untuk tahu ya penyakitnya. Kemudian dia juga memberikan solusinya ya melalui obat. Kemudian melalui misalnya beberapa cara selain obat, itu misalnya beberapa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah untuk mengurangi misalnya rasa sakit ya. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang dokter. Nah, kemudian selain itu, nah di situ anak-anak sebelum masuk ke pertanyaan, kalian juga bisa baca bukunya ya. Buku temanya itu ada di halaman 76. Nah, di situ ada cerita tentang hebatnya dokter kami. Nah, kalian bisa baca dulu ya ceritanya. Kemudian setelah kalian baca, kita akan menjawab pertanyaan dari cerita tersebut. Nah, kalau kalian sudah membaca, kita langsung saja masuk pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Nah, di sini Dokter Rana mendedikasikan dirinya sebagai dokter di desanya. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah kering. Kemudian yang kedua, mengapa Dokter Rana melakukan itu? Nah, Dokter Rana melakukan itu karena ia merasa bahwa ilmu yang dimilikinya harus bisa bermanfaat untuk orang dan di kampung halamannya dan dapat membantu warga yang tidak mampu untuk berobat. Kemudian yang ketiga, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Nah, dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat itu adalah warga menjadi mau berobat dan warga juga aktif dan bijaksana dalam mengelola sampah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Nah, sikap dari Dokter Rana yang pertama, Dokter Rana sangat rendah hati dan memiliki dedikasi tinggi untuk membantu warga di desanya. Kemudian yang kedua, pendapatku tentang sikap Dokter Rana, sangat setuju dengan sikap Dokter Rana. Meskipun ia telah menjadi seorang dokter, namun tetap rendah hati dan mau kembali ke kampung halamannya untuk mensejahterakan warga desanya.